para guru kita, para ustadz kita, para masyayikh kita yang sangat ingin menjaga umat ini dari bahaya yang sangat besar yang disebut sebagai bid'ah. Bid'ah ini memang perkara yang berbahaya, sehingga Rasulullah SAW memperingatkannya pula untuk kita, bahwa kemudian pemahaman tentang bid'ah ini kadang-kadang disederhanakan sedemikian rupa sehingga membuat saudara-saudaranya tampak dengan mudah sebagai ahli bid'ah. Ini karena persoalan ilmu, ini karena persoalan pemahaman. Tapi semangatnya selalu harus kita apresiasi. Para ulama yang menjaga umat ini dari bid'ah, para asatidz yang sangat bersemangat memperingatkan umat ini dari bid'ah, mereka adalah bagian penting dari umat ini yang selalu harus kita hargai, selalu harus kita hormati. Ini poin pertama saya. Yang kedua, memang pemahaman tentang bid'ah ini seakan-akan hanya satu arah pembahasan, karena pemahaman tentang bahasa Arab ini bukan pemahaman yang mudah. Contoh, hadis Nabi SAW, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ingat, sungguh setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Perhatikan kata para ulama nahwu. Tidak setiap kul maknanya semua, karena kul bisa bermakna sebagian. Contoh, dan kami jadikan kulla syai'in minal ma', kami jadikan segala sesuatu dari air. Semua atau sebagian besar maksudnya. Malaikat dari apa? Cahaya. Jin dari apa? Api. Air bukan? Bukan. Berarti tidak semua makhluk dijanjikan oleh Allah dari air. Makna kul di situ berarti adalah sebagian besar. Dalam surah Al-Kahfi ada raja Malik yang ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, mengambil setiap kapal secara merampas, ghasab. Iya kan? Mengambil kulla safina, semua kapal. Menurut keterangannya semua kapal enggak? Yang diambil semua kapal enggak? Enggak. Cuma yang bagus. Buktinya Khidir merusak sedikit kapal itu supaya tidak diambil. Jadi kalau kapalnya cacat sedikit, selamat. Makanya jangan pernah kita menampakkan diri kita sebagai orang sempurna. Yang sempurna itu mangsa mudah. Itu kapal bagus saja diambil. Kalau jelek sedikit malah enggak. Jadi manusia ini kalau bisa ada aibnya, ada cacatnya. Memang harus begitu. Kenapa? Biar aman. Lalu yang sempurna saja bahaya, apalagi yang cuma tampak sempurna padahal enggak. Ya, kembali ke kapal tadi, kulla safinatin ghasbah. Berarti apa? Di situ ada sifat yang dilesapkan, yakni kulla safinatin hasanatin ghasbah. Bahwasanya yang dimaksud ayat itu bukan semua kapal diambil, tapi kapal yang masih bagus, masuk kriteria bagus, bakal diambil. Kalau sudah dicacatan jelek sedikit kayak Khidir, yang dilakukan Khidir, selamat. Iya kan? Jadi tidak semua kapal yang diambil. Padahal kalimatnya kulla safina, semua kapal. Semua kapal, enggak semua kapal. Kapal yang bagus. Jadi ada sifat yang dilesapkan. Karena itulah Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengkiaskannya dengan ini, maka kulla bid'atin dhalalah, beliau kiaskan dengan tadi ada sifat yang dilesapkan, yaitu kulla bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Semua bid'ah yang jelek adalah kesesatan. Karena prakteknya nanti bid'ah sebagai satu kata adalah objek hukum, bukan hukum itu sendiri. Menurut Izzuddin bin Abdissalam misalnya, ini hukumnya bid'ah, salah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu objek hukum. Setiap sesuatu disebut bid'ah harus dihukumi. Apakah hukumnya wajib,
mandub atau sunnah, mahbub atau mubah atau makruh atau haram. Gitu ya. Jadi tidak mudah menyebut sesuatu sebagai bid'ah. Kenapa? Karena hukumnya bisa wajib. Loh, apa ada bid'ah yang wajib? Ini mohon maaf kalau penjelasan saya agak bikin kaget. Ada. Bid'ah yang wajib ada enggak? Ada. Kata Izzuddin bin Abdissalam, apa itu? Bid'ahnya Sayyidina Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar mengumpulkan para qurra untuk menuliskan mushaf dalam satu kitab. Atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin nanti ada yang bilang, oh itu bukan bid'ah, gini. Nanti dulu, Abu Bakar dan Umar menyebutnya bid'ah. Kita ini ikut Khulafaur Rasyidin saja. Mereka sebut bid'ah, kita sebut bid'ah. Tapi yang wajib. Kalimatnya Abu Bakar begini, ya Umar, hadhihi bid'ah, ma amarana biha Rasulullah SAW. Ya Umar, ini akan jadi bid'ah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita yang seperti ini. Kata Umar bin Khattab, tapi kalau para qurra di medan perang gugur semua, dari mana kita akan tahu mana yang Quran, mana yang bukan dari ucapan orang Arab? Kata Abu Bakar, engkau benar. Panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dipanggil. Zaid jadi ketua. Padahal umurnya baru berapa? 14 tahun. Ketua tim. Siapa saja anggotanya? Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal. Insyaallah. Itu disiplinnya tim ini untuk menyeleksi mana yang Quran, mana yang bukan. Orang silahkan setor semua hafalannya, syaratnya hadirkan 4 saksi. Kalau nggak bawa 4 saksi, jangan. Sampai ada ayat akhir surah Al-Baqarah itu, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu ada orang datang, saya itu hafal dari Rasulullah, tapi saya nggak punya saksi. Apa ayatnya? Ini. Padahal Zaid juga hafal, Ali juga hafal, Utsman juga hafal, Mu'ad juga hafal, Ubay juga hafal. Tapi kemudian Anda ingin menyetorkan hafalan itu. Iya, kami tulis. Ditulis. Dengan cara apa? Kamu bersumpah atas nama Allah 2 kali bahwa kamu mendengar dari Rasulullah SAW. Tulis. Insyaallah. Jadi ini tim ini disiplinnya luar biasa. Ini bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah nggak? Ada. Bid'ahnya Sayyidina Umar. Ngapain? Ngumpulin sholat tarawih. Ceritanya begini Pak, Qiyamul Lail Ramadan itu dulu Rasulullah Qiyamul Lail di masjid, dan sholatnya Rasulullah jangan ditanya panjang dan bagusnya. Ibnu Abbas itu pernah ikut sholat Rasulullah di rumah, ikut Qiyamul Lail. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, saya kira habis Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Saya kira habis Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Saya kira habis An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Ma'idah. Saya kira habis Al-Ma'idah ruku, ternyata sampai Al-An'am baru ruku. Kata Ibnu Abbas, habis itu saya kapok, nggak ikut sholat Rasulullah gitu. Berat ikut sholat Rasulullah. Maka Rasulullah sholat pada suatu malam Ramadan di masjid. Sahabat-sahabat bermakmum. Malam kedua Rasulullah sholat lagi di peringan. Yang makmum tambah banyak. Malam ketiga makin banyak makmumnya, Rasulullah makin ringankan sholatnya. Malam keempat Rasulullah tidak muncul, malam kelima tidak muncul, malam keenam tidak muncul, malam ketujuh muncul lagi. Sahabat-sahabat ngerubung, ya Rasulullah, kok kemarin 3 malam kita nggak diimami? Kata Nabi SAW, aku khawatir itu memberatkan kalian, dan aku khawatir kalian mengiranya wajib, padahal ini adalah sunnah. Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu kami boleh sholat sendiri-sendiri, boleh. Dan mereka sholat. Zaman Abu Bakar nggak terlalu diperhatikan. Di Masjid Nabawi banyak orang sholat berkelompok-kelompok dalam Qiyamul Lail Ramadan ini. Tarawihnya itu ada yang imamnya di sana, imamnya di sini, imamnya di sini, imamnya di situ banyak. Ketika Umar jadi khalifah masuk Masjid Nabawi, kaget, tepok jidat bahasa kita sekarang. Lah imam yang sana keras-kerasan sama imam yang di sana, sama yang di sini. Jadi suara di dalam Masjid Nabawi itu nggak karuan. Yang sana baca Al-Baqarah, yang sana baca Wadduha. Yang sana baca surah Yusuf, yang sini baca surah Al-Qasas. Segala karuan, kata Umar, sebentar, kita rapat dulu ini. Saya kumpulkan kalian, sekarang sholatnya jadi satu jamaah. Mana Ubay bin Ka'ab, mana Ubay bin Ka'ab? Saya, ya Amirul Mukminin. Sini Ubay bin Ka'ab. Saya disuruh apa? Imami kami semua, sholatnya jadi satu. Kata Ubay bin Ka'ab, hadhihi bid'ah ya Amirul Mukminin, ma amarana biha Rasulullah SAW. Ini bid'ah wahai Amirul Mukminin, Rasulullah enggak memerintahkan kita begini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
nikmatil bid'ah hadhih. Ini sebaik-baik bid'ah. Syiar kita di dalam bulan Ramadan. Ayo imami salat. Bid'ahnya Sayyidina Umar, bid'ah yang sunnah. Sahabat menyebutnya bid'ah, kita sebut juga bid'ah. Itu kan? Clear ya? 3, bid'ah yang mubah. Ada nggak bid'ah yang mubah? Ada contohnya. Bid'ahnya siapa? Bid'ahnya Sayyidina Utsman. Ketika beliau di Mina tidak mengqashar salat. Harusnya di Mina mengqashar salat. Rasulullah mengqashar, Abu Bakar mengqashar, Umar mengqashar. Sayyidina Utsman tidak mengqashar. Kaget para sahabat. Loh, kata Ibnu Mas'ud, saya ikut Rasulullah, Rasulullah qashar. Saya ikut Abu Bakar, Abu Bakar qashar. Saya ikut Umar, Umar qashar. Musibah ini Utsman tidak qashar ini. Musibah ini. Nah, kok tetap ikut jadi makmum? Ya wajib taat sama ulil amri. Abdurrahman bin Auf maju, tanya, Utsman, saya mau tanya, kok kamu tidak mengqashar, kenapa? 1, kata Utsman, saya punya istri orang sini. Saya punya istri orang Makkah, maka saya tidak mengqashar. Perhatikan fikihnya Sayyidina Utsman, berarti pergi ke tempat mertua tidak qashar. Ini fikihnya Sayyidina Utsman. Gitu ya. Loh, kata Abdurrahman bin Auf, tapi status istrimu kamu bawa ke Madinah, mukimnya di Madinah, kamu di sini seharusnya tetap punya hujah untuk mengqashar. Kata Utsman, yang kedua, di sini saya punya kebun, mata pencaharian saya di sini. Jadi fikih kedua di sini Utsman, tempat pekerjaan tidak mengqashar. Misalnya antum ada yang kerjanya di Jakarta, berangkat flight pertama, pulang flight terakhir. Kantornya di Jakarta. Tidak qashar kalau ikut Sayyidina Utsman. Kenapa? Tempat kerja tidak diqashar. Ya tapi kamu kan kesininya, kata Abdurrahman bin Auf, itu cuma kalau musim panen. Itu nggak bisa disebut kamu pekerjaannya di sini. Oke, kata Utsman, hujah saya yang ketiga, karena ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Iya kan? Ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Kalau mereka baru masuk Islam, kalau saya sholatnya cuma 2 rakaat, nanti jangan-jangan mereka pulang ngiranya sholat itu cuma 2 rakaat. Saya bermaksud mengajari mereka, kata Abdurrahman bin Auf. Wah, kamu punya alasan terus gitu. Kata Utsman, ini ijtihad saya. Kan gitu cuman. Indah ya. Insyaallah ini penjelasan bid'ah. Nanti yang makruh dan yang haram banyak. Tanya kepada ustaz-ustaz itu insyaallah nanti disebutkan. Tapi saya ingin memberi gambaran pembahasan para ulama tentang hal ini bukan perkara yang baru.